Okey, tengok video emblem version baru dah. Next, upgrade emblem. Okey. Tapi kan aku terfikir banyak kali lah pasal benda ni. Perlu ke aku nak ambil tahu pasal 3 video ni Sebab okey, sekejap, perlu ke? Memanglah perlu kan. Okey, tak apa, macam ni lah. Aku tengok dulu, cuba fahamkan dulu 3 video ni. Lepas tu kalau tak faham juga, simple je, refer daripada pro player punya setup. Tak apa, kita cuba fahamkan dululah 3 video ni. Sekejap, tapi sebelum tu ni kena ni dululah. Ni aku antik balik. Antuknya. Tak apalah, kita cuba fahamkan lah Oke, sesuai janji gue akan terusin pembahasan cara setting emblem, dan hari ini kita akan mulai pembahasan pilih talent untuk masing-masing emblem. Karena untuk pemilihan emblem dasarnya kemarin udah gue bahas di video yang ini. So, buat yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu, karena video sebelumnya ini adalah step awal yang penting banget sebelum sampai ke pembahasan hari ini. Dan buat yang udah nonton, kita bisa lanjut, dan langsung aja kita mulai. Let's go! Iya, kayak yang kita semua udah tahu, di sistem emblem baru ini, kita tuh punya kebebasan untuk milih kemampuan-kemampuan spesial yang ada di sistem emblem baru ini. Untuk dapat settingan emblem yang sempurna, kita itu harus melalui 2 fase yang penting banget dan gak bisa di-skip satu sama lain. Fase pertama itu nentuin emblem dasar yang sesuai untuk hero yang kita pakai nanti dari 7 logo yang ada di atas ini. Dan fase ini udah gue bahas di pembahasan sebelumnya. Terus, habis milih emblem dasar yang penting ini, fase keduanya itu milih para talent yang ada di 3 titik ini. Dan ini tuh yang bakalan kita bahas sekarang. Ya, di sistem emblem yang baru ini ada 3 slot yang bisa diisi sama 24 bola-bola dengan gambar berbeda di masing-masing slotnya. Di sini ada 3 slot dan masing-masing slot akan kebagian 8. Dan cara terbaik untuk maksimalin potensi tiap hero yang kalian pakai itu adalah dengan paham fungsi dari masing-masing talent, boleh dipakai sama siapa dan gak efektif dipakai sama hero apa. Nah, biar gampang dipahamin, tiap slot di sini akan kita pisah-pisah lagi. Ini kita sebut tier 1, ini tier 2, dan ini tier 3. Dan hari ini kita bakalan mulai bahas dari tier 1 yang nggak boleh sampai salah pilih. Karena kalau sampai salah pilih, kalian itu bakalan rugi banget. Serius. Tier pertama ini tuh isinya talent-talent yang fungsinya hanya meningkatkan status hero aja. Nggak ada efek khusus, apalagi kemampuan-kemampuan yang kelihatan secara visual. Ya, di tier 1 ini, sebenarnya tuh nggak semua talent bisa efektif buat dibawa, guys. Makanya di sini gue bakalan kelompokin para talent ini ke kelompok talent-talent yang murah, alias sebenarnya nggak terlalu worth it buat dibawa, sama talent-talent yang lebih worth dan bisa banget jadi pilihan kalian. Kita mulai dari talent yang murah menurut gue. Talent pertama, Thrill, ngasih kalian peningkatan 16 Adaptive Attack. Perihal adaptif di sini tuh udah gue bahas di video sebelumnya ya. Jadi di sini gue nggak akan bahas panjang lagi. Intinya Adaptive Attack itu artinya ningkatin physical attack hero kalau hero kalian itu punya peningkatan status physical attack yang lebih tinggi. Tapi kalau magic power kalian lebih tinggi, berarti kalian bakalan dapat peningkatan magic power. Nggak usah tuh ngadi-ngadi penasaran kalau peningkatannya sama banyak gimana bang? Karena ya nggak mungkin. Jadi ya nggak usah buang-buang waktu buat mikirin hal-hal yang nggak penting kayak gitu guys. Intinya dia akan ngasih kalian peningkatan damage sesuai apa yang paling banyak kalian dapat dari item yang kalian bawa. Talent ini bisa dipakai sama siapa sih? Ya siapa aja yang kira-kira butuh peningkatan damage. Assassin, marksman, mage, fighter, bahkan support juga bisa. Tapi talent ini menurut gua masuk ke kategori talent yang murah dan gak terlalu oke buat jadi pilihan kalian.
Alasannya kenapa? Karena peningkatan 16 adaptive attack alias 16 physical attack atau 16 magic power ini nilainya cuma setara dengan satu dagger putih seharga 250 gold atau magic codex seharga 300 gold aja. Kalau aja dinaikin keduanya secara permanen, ya mungkin talent ini bisa jadi talent yang lumayan mahal buat para hero-hero yang bisa build hybrid kayak Ben, Kimi, Nathan, atau hero-hero hybrid lainnya. Tapi sayangnya talent ini cuma akan milih salah satu status aja dan bukan ngambil keduanya. Jadi talent ini menurut gua talent yang gak terlalu worth it buat dipakai. Terus yang kedua, talent Swift. Ngasih kalian peningkatan 10% attack speed. Ini juga menurut gua termasuk talent yang murah, karena kalian bisa dapetin peningkatan 10% attack speed cuma dengan beli item knife yang warna merah ini seharga 280 gold. Susu Dutch Lady membekalkan 7 kali lebih vitamin D daripada sarapan 10 gold. Yang ketiga, Vitality. Bawa 225 max HP yang mirip-mirip sama Vitality Crystal dengan bawa 230 HP dengan harga cuma 300 gold aja. Ya, jadi kalau dilihat dari ketiga talent di awal ini, menurut gue ya mendingan bawa item aja daripada kalian bawa talent yang harganya murah ini. Ya, itu menurut opini gue. Kalau yang ngerasa mau dipakai, silakan. Tapi menurut gue ada yang lebih worth it. So, ya sekarang kita bakalan geser ke talent-talent yang menurut gue mahal dan bisa banget jadi pertimbangan buat set hero kalian. Yang pertama, talent Rapture. Ngasih kalian 5 adaptive penetration. Memang kalau dilihat dari angka, talent ini tuh ngasih status yang terbilang kecil. Tapi jangan lupa guys, status peningkatan penetration di sistem equipment kita yang sekarang ini tuh status yang terbilang langka dan gak bisa kalian dapetin dari banyak sumber. Untuk physical penetration, seenggaknya kalian itu harus habisin 830 gold untuk dapetin 12 physical penetration. Dan item ini tuh item bahan untuk bikin Heptasis atau Hunter Strike yang nantinya akan naikin status penetration kalian ke 15 poin. Sedangkan kayak yang kita tahu, gak semua hero butuh kedua item ini. Ya, ini tuh item yang gak cocok buat semua hero. Sedangkan buat dapet magic penetration, hero-hero magic itu seenggaknya butuh habisin 2000 gold buat dapetin peningkatan 10 magic penetration. Yang sekali lagi juga nggak semua orang bawa item ini. Terutama kalau kalian itu tipe player yang main pakai mage tipe burst damage. Biasanya Divine Glaive atau Holy Crystal akan lebih jadi pilihan daripada si Genius One ini. Dan nggak ada pilihan lain lagi untuk dapetin status peningkatan penetration selain beberapa item yang gua sebutin tadi guys. Jadi talent ini tuh menurut gua ya worth it banget dipakai sama damage dealer, terutama hero-hero assassin, mage burst damage, fighter, bahkan marksman yang juga build burst damage kayak Leslie atau Clint. Mereka nggak pakai attack speed. Jadi talent ini bakal oke banget. Atau kalau tipe attack speed, kalian juga bisa pakai talent ini buat marksman yang bawa combo 3 item DHS, Corrosion, sama Golden Staff. Talent kedua, talent Inspire. Sebenarnya kalau dilihat dari status yang ditingkatin, talent ini tuh cuma ngasih kalian 5% cooldown reduction aja. Kelihatannya kecil, tapi kenapa menurut gua ini talent yang cukup bisa diperhitungkan? Karena buat ngegantiin posisi si 5% pengurangan cooldown ini, setidaknya kalian butuh keluarin 450 gold dengan beli Iron Hunting Bow untuk hero jenis serangan fisikal atau Book of Sage buat hero-hero magic. Dan kedua item ini tuh item bahan yang produk akhirnya nggak semua orang butuh. Iron Hunting Bow itu item bahan untuk bikin Hunter Strike, Bloodless X, sama War X. 3 item yang spesifik dipakai sama beberapa hero aja. Kalau memang nggak pakai ketiga item ini, kalian cuma bisa dapetin status pengurangan cooldown 5% itu dari Azure Blade dengan harga 600 gold yang juga spesifik untuk jadi 3 item ini. Dan lagi-lagi, nggak semua orang butuh ketiga item ini. Atau ya kalau nggak, maksain bawa sepatu badut seharga 710 gold yang tentunya lagi-lagi nggak dipakai sama banyak hero juga akhir-akhir ini. Rata-rata di patch sekarang sih pada pakai sepatu defense ya. Sedangkan buat Book of Sage, item ini tuh bahan untuk bikin item buku ini, bulu, Fleeting Time, NOD, atau Lightning Trancheon. Hero-hero burst yang bawa Lightning Trancheon, item pertamanya pasti Cloak of Destiny. Ya, si item COD ini tuh harus dibeli awal-awal supaya stacknya itu cepat penuh. Dan item ini nggak ada pengurangan cooldownnya sama sekali. Jadi kalian baru bakal ngerasain pengurangan cooldown waktu kalian udah masuk hampir ke mid game. Hero-hero yang tipe pok, item utamanya pastinya 3 item tongkat ini kan? Dan ketiga item tongkat ini nggak ada satupun yang punya status cooldown reduction. Cek aja kalau nggak percaya. Sedangkan item buku, bulu, Fleeting Time, sama NOD, ya penggunanya lumayan spesifik. Bahkan NOD juga banyak yang mesti dipaksa dulu baru beli kan. Jadi menurut gue dengan alasan status cooldown reduction itu langka dan susah dicari dari item, bikin talent ini juga worth buat dipakai. Terutama kalau kalian itu hero-hero yang banyak manfaatin skill kayak hero-hero mage atau hero-hero fighter tipe skill. Nah, ngomong-ngomong soal worth it, jangan lupa buat top up diamond kalian di Chase Demon Store yang tentunya nggak kalah worth it. Karena di Chase Demon Store itu pastinya murah, tapi nggak asal murahan. Karena di Chase Demon Store tentunya cepat, terpercaya, plus karena admin yang layanin dan transaksi yang terjadi di Chase Demon Store selalu gue perhatiin supaya semuanya tetap aman. Jadi Chase Demon Store pasti aman guys. Lanjut, talent yang menurut gue mahal yang ketiga.
talent firmness, ngasih kalian peningkatan 6 physical dan magic defense. Ya, untuk hitungan defense sebenarnya emang nggak gede-gede banget. Tapi ya dari tadi dari sistem talent semua memang nggak gede kan. Cuman ya status peningkatan di sini tuh komplit banget guys. Physical defense-nya ada, magic defense-nya juga ada. Dan buat dapetin 2 status peningkatan defense kayak begini, seenggaknya kalau kalian ngambilin item, kalian itu minimal harus beli leader jerkin sama magic resist scope yang masing-masing ngasih 18 physical defense sama 18 magic defense. Ya, harganya memang nggak seberapa. Ya kayak harga item-item yang gue compare sama talent nggak worth it tadi sebelumnya. Bahkan dari item di sini juga ngasih defense yang lebih tinggi. Tapi, jangan lupa, buat dapetin 2 status defense ini dengan item, kalian itu bakalan korbanin 2 slot item. Buat tanker atau fighter yang bawa item-item defense di set itemnya sih emang nggak terlalu berasa ya. Tapi buat para damage dealer yang emang aslinya dikasih susunan item full damage, sedikit peningkatan defense ini tuh seenggaknya akan ngasih kalian tambahan pertahanan, terutama untuk early game kalian. So, talent ini sebenarnya bisa dipakai buat para hero-hero yang emang based on damage, tapi ada di kondisi nggak terlalu ke cover sama roamer kalian. Biasanya talent ini gue pakai kalau gue lagi jadi mid laner atau gold laner, pas kondisinya roamer gue tuh bukan hero-hero tipe yang bisa banyak nahanin damage. Misalkan roamer tipe support atau damage dealer kayak Nata, Selena, Saberom, atau apapun yang bikin gue tuh sebagai hero tipis berasa nggak dapat perlindungan. Jadi ini cukup bisa dimanfaatin, tapi tergantung kondisi dan situasi guys. Talent selanjutnya, agility. Ya, lagi-lagi talent yang kelihatan kecil, cuman ngasih 5% movement speed tambahan aja. Tapi kalau dihitung secara matematis, 5% di sini tuh punya impact yang gede banget guys. Kenapa bisa gede banget? Jadi gini, rata-rata movement speed hero tanpa sepatu itu ada di sekitar 240 sampai 260. Kita rata-rata di angka 250. Nah, umumnya setiap hero itu kan akan bawa sepatu yang kalau udah dijadiin sepatu-sepatu spesifik, masing-masing itu bakalan ngasih kalian 40 movement speed tambahan. Di sini gue nggak hitung rapid boots ya, karena rapid boots spesial, dia ngasih movement speed lebih tinggi. Kita hitung yang kecil aja. Jadi total movement speed dari hero rata-rata di Land of Dawn itu akan ada di sekitar 290 pas bawa sepatu yang udah jadi. Nah, dengan talent ini, movement speed hero kalian itu bakalan nambah lagi 5%, yang berarti nilai dari emblem ini sendiri tuh akan ngasih kalian peningkatan 14-15 movement speed tambahan, cuman dengan bawa sepatu jadi aja. Dan ingat, kelebihan talent itu dia nggak makan slot item sama sekali. Kalau hero kalian bawa Windtalker atau Bloodwings yang ngasih movement speed tambahan lagi, berarti movement speed dari talent ini juga otomatis naik lagi. Karena dia tuh perhitungannya persen. Jadi dia ngambil keseluruhan dari status hero kalian. So, singkatnya talent agility ini akan bikin hero yang kalian pakai itu punya kecepatan pergerakan di atas rata-rata hero yang seharusnya. Jadi jelas, talent ini cocok dipakai sama hero-hero yang harus rotasi kayak roamer sama jungler. Terutama kalau junglernya itu jungler tank, karena mobilitas jungler tank itu di bawah mobilitas jungler assassin. Atau mid laner yang pinter rotasi dan tipe serangannya itu poke damage. Karena ya menurut gua yang burst itu udah cocok pakai yang penetrasi tadi. Tapi kalau si mage burst damage ngerasa pengen pakai talent ini, sekali lagi nggak apa-apa. Nggak ada salahnya sama sekali. Ya, nggak akan ada yang salah dari pilih emblem sesuai cara main kita sendiri. Dan talent yang terakhir buat tier pertama. Talent fatal, ngasih kalian 5% critical chance sama 10% critical damage tambahan untuk hero yang kalian pakai. Talent yang satu ini menurut gua juga talent dengan status yang lumayan mahal sebanding sama si talent yang ngasih penetrasi tadi. Buat dapetin status critical chance itu, setidaknya kalian harus ngabisin 320 gold paling kecil untuk beli Javelin yang bawa status 8% critical chance. Dan yang lebih mahalnya lagi, untuk dapetin critical damage tambahan, kalian itu wajib beli Berserker Fury yang punya peningkatan 40% critical damage seharga 2.250 gold. Terus kenapa jadi mahal? Padahal kan dari item itu lebih gede. Jadi gini, critical damage dari Berserker Fury itu kan kemampuan khusus yang statusnya di sebelah kanan. Jadi dengan kata lain, nge-stack Berserker Fury berapapun, kalian itu nggak akan pernah dapetin peningkatan critical damage di atas 40%. Karena kemampuan khusus item itu nggak bisa ditumpuk. Jadi ya bisa dibilang kalau kalian mau dapetin peningkatan critical damage selain dari Berserker Fury, suka nggak suka, mau nggak mau, kalian cuma bisa dapetin peningkatan critical damage dari talent ini. So ya dengan bawa talent ini plus Berserker Fury, kalian itu bisa dapetin sampai 50% critical damage tambahan. Plus, sedikit info lagi, peningkatan critical chance hero itu nggak ada batasnya. Karena gue udah tes juga dengan bawa 6 Berserker Fury yang masing-masing ngasih 25% critical chance. Alias totalnya di 150% ditambah 5% dari talent fatal ini, angka peningkatan critical chance yang ada di hero gue itu tetap bisa naik sampai 155% alias maksimal dan nggak ada yang kepotong.
Jadi nggak akan ada status critical chance yang nggak berguna selama kalian bawa talent ini. Kalau kalian itu bawa combo 3 item critical, yang dari mereka itu kalian cuma bakalan dapetin total di 60% aja. So bakal naik jadi 65%. Jadi ya udah sangat jelas kalau talent ini adalah talent terbaik yang bisa kalian ambil kalau kalian itu hero-hero yang main dengan combo 3 item ini. Fix, no debat. Dan sayangnya artinya ini emblem yang dominan dibawa sama hero-hero fisikal aja. Hero Magic bisa pakai nggak bang? Berdasarkan percobaan gua, peningkatan kritikal itu cuma bekerja buat hero-hero yang dasar serangannya itu pakai basic attack. Hero-hero yang nyerang pakai skill tapi terhitung basic attack, kayak misalkan Sylvana atau Helcurt, gua udah tes bawa 6 Berserker Fury biar critical chance-nya ada di atas 100% pun, damage dari skill ngebornya Sylvana atau skill 2 Helcurt yang dihitung basic attack tadi, sama sekali nggak hasilin damage kritikal. Padahal pas gue nyerang pakai basic attack, kedua hero ini udah ngasih damage critical terus karena di atas 100%. Jadi di sini gue bisa simpulin kalau talent ini benar-benar fix untuk hero-hero tipe basic attack aja dan punya combo item tanpa bawa golden staff. Karena kalau kalian bawa golden staff, ya critical chance-nya bakalan dirubah jadi attack speed. So kalaupun kalian mau pakai talent ini untuk hero-hero magic, pastiin hero-hero kalian itu punya tipe serangan pakai basic attack, kayak misalkan Kimi atau Nathan, tapi Nathannya ya jangan bawa golden staff. Ini tuh bakalan bekerja. Terus kenapa ini jadi mahal? Karena ya dengan kalian bawa critical chance dari awal, bikin kemungkinan kalian menang waktu lawan gold laner lawan jadi lebih tinggi. Kalau pas kalian lagi cicil-cicilan sama MM lawan, terus tiba-tiba critical damage kalian keluar. Lumayan banget guys, serius. Terus pas lagi landing juga jadi lebih enak, karena kalau critical chance kalian bekerja, terus damage kalian jadi critical, otomatis clear lane-nya juga jadi lebih cepat. So itu dia, talent-talent di tier pertama. Jelas dong sekarang, kebayang dong mana talent yang oke buat hero kalian dan gak oke buat hero kalian. Jadi ya itu, pembahasan emblem dasar di tier 1-nya udah beres. Next, kita bakalan bahas tier 2 sama tier 3-nya. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan sama pembahasan gue selanjutnya. Dan karena pembahasan gue kali ini udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye! Oke, yang pertama ni sudah. Next tier 2 pula.